Di antara nama Ramadan ini adalah namanya bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di awal tadi saya tanya kepada Bapak, di antara keberkahan yang tidak ada di bulan lain, Allah berikan dua kegembiraan kepada yang puasa. Yang pertama gembira ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah salat tarawih Masjid Raya Nagari Jamba yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita di malam yang penuh berkah ini, malam yang Ramadan yang ketiga ini, sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita atau mengayunkan tangan kita beribadah mendirikan qiyamul Ramadan di masjid yang sama-sama kita cinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Lai sia-sia sadaya Bapak Ibu. Lai sia-sia sadaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, sebagaimana yang kita lihat dan rasakan pada saat sekarang ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, judul tausiah kita malam hari ini adalah Ramadan penuh berkah. Bapak Ibu, Ramadan penuh berkah. Sebelum lanjutkan, izin bertanya balik ke Bapak Ibu. Alah sudah Pak buku tadi makan Pak Ibu? Alah. Lai sanang Pak buku tadi? Lai ada udah awak di samping Bu? Lai. Anak-anak awak lai?
Lain dak ada yang baca kak tadi senang babukur. Papa, lain ada berang ke rumah Pak tadi dek sambal asin kan kanya puasa kan, mengambuk apa makan kan? Kalau lai ibu bapak tadi sanang babukur, berbahagia berbuka, baik dengan pasangan suami istrinya atau juga anak-anak awak, berarti kita sudah mendapatkan satu keberkahan Ramadan. Karena Ramadan ini banyak keberkahannya Ibu dapat. Di antara nama Ramadan ini adalah namanya bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di awal tadi saya tanya Ibu Bapak, di antara keberkahan yang tidak ada di bulan lain, Allah berikan dua kegembiraan kepada yang puasa. Yang pertama gembirawa ketika berbuka puasa. Maka pertanyaan dasar dulu. Berarti kalau tadi ibu betul-betul senang berbuka puasa tadi, damai, makan wak lama, bahkan mungkin ibu apa suan makanya ya tekan nama semodo, aku galak nih, ada janggut lah nih. Kalau masih bisa senang awak, damai dengan semua keluarga, meja makan tuh tertib, berarti kita sudah diberikan keberkahan Ramadan oleh Allah. Tapi ini sebagian tidak. Yang babuko, yang anak-anak bacakan, berebut makanan babuko, kan banyak situ. Ada kolaknya, ada onde-ondenya, macam-macam lah ya. Satunya macam-macam berebut. Yang satu mau risolesnya, yang satu mau onde-onde, yang satu mau semangko dan sebagainya. Terjadi kadang keributan. Maka berapa? Bulan yang penuh berkah ini perlu kita kaji, karena Rasul pernah menyampaikan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyama. Atau pas hadis lain, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Telah datang Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka keberkahan ini berapa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak keberkahan-keberkahan Ramadan yang dapat kita ambil pada bulan yang mulia ini. Apa makna keberkahan? Berkah itu artinya adalah mempunyai kebaikan yang banyak, berbeda dengan di bulan lain. Jadi banyak kebaikan, banyak kenikmatan diberikan Allah selama bulan Ramadan. Nah, wak itu cek-cek baik-baik ya. Nah, kebaikan Ramadan, keberkahan yang ada di Ramadan itu, yang pertama dulu kita. Ada hadis mengatakan, pada awal Ramadan datang, maka seluruh setan-setan, jin-jin yang jahat itu dibelenggu oleh Allah. Lalu apa lagi? Pintu-pintu surga dibukakan. Futihat abwabal jannah. Pintu-pintu surga itu dibukakan di awal Ramadan. Wa ghullibat abwaban nar. Pintu neraka dipangan, Bu. Lala loh, Bu. Pintu surga dibuka. Pintu neraka berarti ditutup. Kemudian syaitan dibelenggu. Dan ada lagi nanti satu malam masa dini yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi keberkahan inilah kita ambil. Allah bukakan pintu-pintu surga dan tidak ada yang menutupi. Allah tutup pintu-pintu neraka dan tidak ada nanti yang akan membukanya. Para syaitan yang jahat, syaitan-syaitan, wasufidatis sayatin, maksudnya syaitan itu dibelenggu semuanya. Ini merupakan kemuliaan dari Allah agar nanti kita betul-betul bisa beribadah dengan baik. Ini yang ada di Ramadan. Lalu apa lagi yang lain? Keberkahan Ramadan adalah pahala ibadah itu
dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ini di bulan Ramadan. Pahala yang sunat diumpamakan dengan pahalanya dikerjakan di bulan Ramadan itu sama dengan kewajiban di luar Ramadan. Kita lakukan hal yang wajib itu dilipat gandakan bahkan puluhan, ratusan kali lipat. Ayo bersedekah, infak sedekah yang tadi jalan. Nah, sebagaimana disampaikan Ibu Bapak, kalau di luar Ramadan hari biasa, nah kita melihat itu betapa lipat gandanya pahala infak sedekah. Maka di Ramadan yang harus kita tingkatkan lagi. Bagaimana bahasa ayat betapa besarnya pahala infak sedekah itu? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 disampaikan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sama dengan satu biji benih. Ibu, baniah ya Pak ya, tanam satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh nanti 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 7 tangkai kok tumbuh balik 100 biji. Barangkali lipat tu Ibu, 1 jadi 7 kali 100 berapa tu Ibu? Bara Bapak Ibu 7.000 70 700. Jadi 700 kali lipat. Jadi ayat membahasakan Ibu Bapak bahasa matematik ini memotivasi awak. Maka wajar lagi nanti hitung-hitung jawab Ibu Bapak berinfak sedekah awak, jangan hitung-hitung Allah balas 700 kali lipat. Bahkan Allah katakan yudha'ifu liman yasha, Allah bisa labihan 700 kali lipat itu bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti lebih. Bisa 1000 kali lipat, bisa 10.000 kali lipat, bisa lebih lipat gandanya oleh Allah. Kenapa? Allah wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, apalagi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Pahala infak sedekah kita tuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik. Lah 2 pun. Yang ketiga keberkahan Ramadan. Ada namanya berapa? Kita bisa mengambil pahala orang lain sementara pahalanya tidak hilang. Atau Bu, kalau kita membukakan orang yang berpuasa. Ibu-ibu tadi lah bantahan pembukuan kamu saja maghrib indah. Tujuan teh apa awak di masjid kau nyagarin awak atau pak imam berbuka Ibu? Lah besok serentak mantan sadanya deh. Nah, sama kalau ya Ustaz. Nah, jadi ini kesempatan Ramadan. Ketika ibu bapak nanti ketika seorang memberikan pembukuan itu kepada orang yang berpuasa, apa kata Allah? Sesungguhnya dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu, sedangkan pahala orang yang puasa itu tidak hilang sama sekali. Buantai semangkuk kemarin cie dimakannya di Ustaz Wami. Tidak dapat pahalanya. Diberikan air segelas dapat pahala. Ini adanya di Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lain. Inilah keberkahan Ramadan. Apa lagi Pak keberkahnya? Doa-doa saja ya Allah dikabulkan bulan Ramadan. Ada dosa-dosa diampuni. Karena ini janji Allah selama Ramadan itu dosa-dosa yang lalu itulah dijanjikan Allah akan diampuni. Ada hadis yang masyhur yang sering terkenal tuh. Dijanjikan oleh Rasulullah dengan hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bila dikaji malam tadi, karena malam tadi judulnya adalah Ramadan bulan maghfirah. Siapa yang mendirikan puasa Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lah ya doa dosa masa lalu Pak Ibu? Nggak ada doh? Lah ya doa rasanya pada dosa Pak Ibu? Sariko doa pada dosa sariko. Lai Ramadan inilah buat apa? Bulan kesempatan awak untuk mohon ampun dan juga insya Allah buat apa? Seluruh dosa-dosa kita itu dijanjikan oleh Allah selagi kita khusyuk serius buat apa? Minta ampun pada Allah. Apalagi namanya Ibu? Taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha. Yang batu atau taubatnya Bu? Baca taubat nasuha itu. Ketika babu dosa ibu dan bapak, langkah pertama, tinggalkan langsung dosa itu. Lah jangan dulu bekal ibu apa? Lah Ramadan, bulan Ramadan kau, awak puasa lagi tapi masih berbuat dosa jawab ber. Itu harus kita tahan. Kalau ada yang hobinya barangkali mungkin perjudian atau masih masang-masang main balik kartu chip tuh ibu. Lah itu ibu kartu chip. Lah ibu tahu kartu chip Bu? Lain tak tahu alhamdulillah. Berarti tidak kenal kita. Ini di kalangan remaja. Dek tahu dek? Ini yang muda nih tahu kartu chip nak? Dek tahu? Yang dipasang di HP itu online itu dibelinya. Nah, ini perjudian. Janganlah itu kalau puasa kau tinggalkan semua. Ya tinggalkan. Nah jadi taubat nasuha itu ditinggalkan langsung perbuatan dosanya. Lalu yang kedua disesali manyasawa. Dosa-dosa yang lalu disesali. Ini Ramadan kesempatannya Bu. Dosa meninggalkan sholat, dosa berbuat zina, dosa menggunjing orang lain, menghina orang lain, dosa bermusuhan dengan orang lain, dosa merampas mengambil hak orang lain yang nanti harus kita kembalikan. Semua dosa itu diingat lagi. Inilah Ramadan bulannya. Pada saatnya kita diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah. Lah disesali, jangan lagi diulangi. Bertekad bulan awal terhadap semua dosa-dosa itu tidak kita ulang lagi. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah mengingat waktu, sebenarnya banyak keberkahan Ramadan. Lalu lagi bicara sosial ya Pak ya, keberkahan yang didapatkan bagaimana nanti kita berderma dengan orang-orang miskin, bagaimana rezeki bertambah, para pedagang-pedagang di pasar pabuka itu Ibu. Tak pernah ada pabuka nak ini bakal rami orang menggali di pasar. Manggali pabukuan bertambah rezekinya. Ini juga bentuk keberkahan Ramadan yang dia dapatkan. Dan banyak keberkahan lain yang jelas Ibu dan Bapak. Mari ini kita baru awal Ramadan, baru malam ketiga. Mari laksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan betul-betul sesuai dengan aturannya Ibu dan Bapak. Kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita berpuasa, puasa seluruh badan ini dari hal-hal yang tidak benar. Sehingga Imam Ghazali itu membagi secara cepat. Awak kok tingkat puasanya ada 3. Yang pertama puasa umum atau awam, itu hanya menahan lapar dan haus. Yang kedua puasa khusus namanya. Tidak hanya itu yang ditahan, juga seluruh badannya puasa. Mata puasa, talingo puasa, lidah puasa, hidung puasa, tangan kaki juga berpuasa. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, puasa yang paling tinggi tingkatnya adalah puasa khusus. Puasa yang paling khusus. Apa cirinya? Tidak hanya badannya tapi juga hatinya ikut berpuasa. Hatinya berpuasa hanya mengingat Allah. Hatinya berpuasa tidak terlalu mencintai urusan-urusan dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita awal ini Bapak bisa nanti diterima oleh Allah sesuai dengan tujuan akhirnya. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita bisa betul-betul menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan banyak maaf
Kalau ada yang kurang berkenan kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.